Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 106. Pandan Wangi mengangguk-angguk pula. Ia mengerti maksud ayahnya. Sebelum ayahnya mampu berbuat sesuatu, ayahnya akan mengaburkan perhitungan Ki Tambak Wedi dengan caranya. Orang-orang bercambuk itu agaknya telah menumbuhkan pikiran baru pada ayahnya. Mudah-mudahan Ki Tambak Wedi pernah mendengar tentang orang-orang bercambuk itu, katanya di dalam hati. Panggillah Samekta, berkata Ki Argapati kemudian. Baik, ayah, jawab Pandan Wangi yang kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Tetapi Pandan Wangi tidak pergi sendiri. Ia masih selalu berusaha menghindari pertemuan seorang diri dengan Warahasta. Sehingga karena itu, maka disuruhnya seorang pengawal untuk menyampaikan pesannya kepada Ki Samekta. Samekta mendengarkan cara Ki Argapati itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti maksud Ki Gede Menoreh. Namun ia bertanya. Tetapi Ki Gede, bagaimanakah sikap orang bercambuk itu sendiri? Apakah Gupala, Gupita, dan orang yang diakuinya sebagai ayahnya itu tidak merasa terlanggar haknya? Mudah-mudahan tidak, Samekta. Aku mengharap seandainya demikian, mereka akan menemui aku. Sekali lagi Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah berdiam sejenak ia berkata. Kami akan mencoba Ki Gede. Aku akan membuat agar 4 orang di antara mereka, menjadi bayangan dari orang-orang bercambuk itu. Mudah-mudahan hal ini justru tidak menumbuhkan persoalan baru bagi Menoreh. Demikianlah maka Samekta mencoba untuk memenuhi cara yang harus ditempuhnya menurut petunjuk Ki Gede Menoreh, untuk menunda gerakan Ki Tambak Wedi sampai pada suatu saat Ki Argapati telah menjadi berangsur baik, maka ia harus mengaburkan perhatian Ki Tambak Wedi dengan gelar sandi, seakan-akan ada unsur kekuatan baru yang harus diperhitungkan setidak-tidaknya oleh Ki Tambak Wedi. Maka ketika malam kemudian mendekat, maka pasukan berkuda yang dipimpin Wigatri telah bersiap pula. Demikian mereka mendengar laporan bahwa pasukan Sidanti bergerak seperti malam kemarin mendekati desa, maka pasukan berkuda itu dilepas oleh Samekta dengan tugas yang khusus. Sekali lagi Samekta berpesan, jangan menimbulkan korban yang tidak berarti. Baik bagi anggota pasukan berkuda itu sendiri, maupun pada sasaran yang akan dituju. Samekta sendiri bersama Warahasta dan Pandan Wangi berdiri tegak di muka regol desa untuk melihat obor-obor yang seolah-olah merayap mendekati mereka. Tetapi seperti malam yang lampau obor-obor itu berhenti pada jarak yang tidak terlampau dekat dalam gelar yang sama seperti yang pernah terjadi. Mereka masih belum akan menyerang, desis Samekta. Itu hanya sekedar pameran kekuatan. Warahasta menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Aku juga menyangka demikian. Tetapi kemungkinan yang lain dapat terjadi. Apakah Paman Karti sudah siap di tempatnya? Ya. Ia telah pergi ke desa sebelah. Kemudian mereka pun terdiam. Ki Argapati pun telah mendengar laporan bahwa pasukan Sidanti telah datang untuk kedua kalinya. Dan bahwa pasukan Menoreh pun telah siap menghadapi segenap kemungkinan. Namun seperti malam yang telah lewat, pasukan Sidanti itu tidak segera berbuat sesuatu. Mereka berada dalam jarak yang tetap sambil duduk-duduk dan bahkan ada yang terkantuk-kantuk bersandar sebatang pohon atau saling bersandar punggung. Samekta dan para pemimpin yang lain pun kemudian masuk ke dalam regol desa dan setelah sekedar memeriksa pasukannya, maka mereka pun segera kembali ke tempat pimpinan. Namun tampak di wajah-wajah mereka, sesuatu yang menegang di dadanya. Para pemimpin itu tidak dapat melepaskan diri dari ingatan mereka tentang pasukan berkuda yang sudah harus mulai melakukan tugas mereka. Sejenak kemudian mereka terkejut ketika seorang pengawal dengan tergesa-gesa masuk ke rumah itu. Dengan tergesa-gesa pula ia berkata, Ki Samekta, para pengawas mendengar suara titir di kejauhan. Kami melihat warna semburat merah di langit. Kebakaran maksudmu? Pengawal itu mengangguk. Ya. Sejenak para pemimpin itu saling berpandangan. Segera mereka mengetahui bahwa Wigatri telah berbuat sesuatu. Dari arah mana kau melihat api itu? Di Padukuhan Induk. Sahut Warahasta. Samekta menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Wigatri masih juga dibakar oleh darah mudanya. Agaknya pasukan berkuda itu langsung membuat huru-hara di Padukuhan Induk, atau padukuhan-padukuhan lain dekat Padukuhan Induk. Mereka adalah anak-anak yang berani, gumam Warahasta.
Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Keberanian anak-anak muda itu memang tidak disangsikan lagi. Namun yang masih perlu ditekankan kepada Wigatri adalah pertimbangan di samping luapan perasaan yang hampir tidak terkendali. Marilah kita melihat, desis Samekta. Dan Ki Argapati pun harus segera mendengar laporan ini pula. Sejenak kemudian maka Samekta, Wurahasta, Pandanwangi, dan beberapa orang pemimpin yang lain pun segera keluar regol untuk melihat apa yang terjadi, sedang seorang penghubung telah langsung pergi melaporkan kepada Ki Argapati. Ketika para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh melihat langit yang diwarnai oleh nyala api, serta suara titir yang seolah-olah memekik-mekik, maka terasa dada mereka pun tergetar. Rumah siapakah yang telah menjadi korban pertama ini, desis Samekta. Wigatri tahu benar, siapakah yang masih harus mendapat perlindungan, dan siapakah yang benar-benar telah berkhianat, sahut Wurahasta yang masih dialiri oleh darah mudanya pula. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sejenak ia tidak menyahut. Yang dipandanginya kini adalah obor-obor yang menjadi gelisah pula. Agaknya api dan suara titir itu telah menarik perhatian pasukan Sidanti yang sedang mengepung padesan itu. Apakah yang sudah terjadi? Bertanya Ki Tambakwedi. Kebakaran, jawab Argajaya. Tetapi titir itu adalah pertanda bahwa daerah itu dilanda oleh bahaya. Ki Tambakwedi menggeram. Tetapi ia tidak segera mengambil kesimpulan. Kita harus melihat apa yang telah terjadi, berkata Sidanti. Ki Tambakwedi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera terpengaruh oleh keadaan itu. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman ia mampu mengendalikan diri dan berbuat dengan kepala yang dingin. Kita harus segera menarik pasukan ini, tiba-tiba Kimuni memotong dengan nafas tersengal-sengal. Aku melihat api dan mendengar suara titir. Kami telah melihatnya pula, sahut Argajaya. Kalau begitu, kita harus segera kembali. Kita harus segera melawan serangan yang membabi buta itu. Tunggu, potong Ki Tambakwedi. Jangan seperti anak-anak kehilangan makanan. Ki Tambakwedi berhenti sejenak, lalu. Kita tetap di sini. Perintahkan 2 orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Oh, jadi kau menunggu seluruh padukuhan induk menjadi karang abang, teriak Kimuni. Cepat! Ki Tambakwedi seolah-olah tidak mendengar suara Kimuni. Kemudian mereka harus datang kemari lagi. Berkuda. Sejenak kemudian maka 2 orang anak buah Sidanti meninggalkan pasukannya untuk kembali ke padukuhan induk. Mereka harus melihat apa yang telah terjadi. Dan mereka pun harus segera kembali, bahkan berkuda. Dengan demikian, maka keduanya segera berlari-lari kecil memintas persawahan. Berlari-lari sepanjang pematang dan meloncat parit-parit kecil. Sementara itu di kejauhan masih dilihatnya warna merah menjilat langit. Samekta dan para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan menoreh masih berada di tempatnya. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat, sama sekali tidak ada perubahan pada gelar lawannya. Betapa gelisah obor-obor yang melingkari padesan itu, namun obor itu tidak beranjak dari daerah lingkarannya. Apakah Ki Tambakwedi sama sekali tidak memperhatikan kebakaran itu, desis Wurahasta. Ki Tambakwedi adalah orang yang cukup berpengalaman, sahut Samekta. Mungkin ia sedang menimbang-nimbang. Mungkin ia sedang memerintahkan 1-2 orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Atau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi aku yakin, bahwa yang terjadi akan berpengaruh pada lawan kita. Wurahasta tidak menjawab. Tetapi tatapan matanya seolah-olah menyala memandangi obor-obor yang masih saja berada di kejauhan. Kita tidak perlu menungguinya di sini, berkata Samekta kemudian. Kami akan mendapat laporan segera apabila terjadi perubahan keadaan. Di tengah-tengah sawah itu bertebaran para petugas sandi yang akan dapat memberitahukan setiap gerakan lawan. Wurahasta menganggukkan kepalanya. Baik. Sementara kita menunggu perkembangan keadaan. Samekta dan para pemimpin yang lain pun segera masuk dan kembali ke tempat pimpinan. Sementara para petugas tetap mengawasi keadaan dengan saksama. Di luar padesan itu, agak di kejauhan, Ki Tambakwedi menunggu orang-orangnya dengan gelisah. Sementara itu Kimuni menggerutu tidak habis-habisnya. Sedang Sidanti, Argajaya, dan Kiwasi duduk merenung sambil sekali-sekali mengawasi warna merah di langit. Ketika mereka telah hampir kehilangan kesabaran, maka terdengarlah derap 2 ekor kuda mendekat.
Semakin lama semakin dekat. Ternyata mereka adalah dua orang petugas yang telah dikirim oleh Sidanti untuk melihat keadaan. Apa yang telah terjadi? Bertanya Sidanti tidak sabar. Sebuah serangan dari sepasukan berkuda, jawab salah seorang dari mereka. Pasukan berkuda? Tanya Argajaya meloncat berdiri. Siapakah mereka itu? Desak Sidanti. Kami tidak dapat menyebutkan, siapakah mereka itu. Hampir semua dari mereka memakai secarik kain putih di lehernya, dan bahkan sebagian untuk menutup wajah mereka sehingga hanya mata mereka sajalah yang tampak. Kitambak Wedi mengerutkan keningnya, sedang Sidanti dan Argajaya menggeram hampir bersamaan. Jangan terkejut. Kitambak Wedi berkata dengan nada datar. Dalam keadaan yang sulit, orang-orang menoreh pasti telah membuat permainan yang memuakkan. Dalam sekaratnya Argapati masih dapat membuat onar, sahut Kimuni. Tetapi bukankah Argapati telah mati? Kalau tidak semalam maka pasti siang tadi. Bukankah begitu Kimuni? Sahut Sidanti yang mulai menjadi jengkel terhadap orang yang banyak bicara itu. Mata Kimuni terbelalak mendengar kata-kata Sidanti itu. Hampir saja ia berteriak, tetapi ketika dilihatnya Kitambak Wedi maka maksudnya itu pun diurungkannya. Siapa tahu, ia bergumam. Tidak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Argapati. Mungkin ia memang sudah mati sekarang. Kita tidak berbicara tentang kemungkinan, sahut Sidanti. Kita sekarang berbicara tentang semua persoalan yang benar-benar terjadi dan telah terjadi. Lalu kepada kedua orang berkuda itu ia bertanya. Apakah yang dapat kau katakan tentang mereka itu? Kedua orang itu termenung sejenak, katanya. Mungkin bukan sesuatu yang penting untuk diketahui, tetapi yang kami dengar pada mereka, adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi di atas tanah perdikan menoreh ini. Apa? Apa yang kau dengar itu? Di antara mereka terdapat beberapa orang yang bersenjata cambuk. Demikian keterangan yang aku dengar dari mereka yang melihat langsung orang-orang berkuda itu. Hampir bersamaan Kitambak Wedi, Argajaya, dan Sidanti terloncat maju. Dan hampir bersamaan pula mereka bertanya. Orang bercambuk? Iya, jawab orang itu. Tapi ia sendiri menjadi heran. Kenapa Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya terperanjat mendengar keterangannya? Apakah kau berkata sebenarnya? Bertanya Sidanti. Demikianlah menurut pendengaranku. Aku sendiri tidak sempat menyaksikan. Ketika aku sampai di tempat itu mereka telah pergi sambil meninggalkan api. Ternyata berita itu bagi Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya adalah berita yang mendebarkan jantung. Meskipun mereka belum dapat meyakinkan perasaan mereka, tapi tanggapan mereka atas berita itu langsung meloncat ke peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di seberang alas Mentaok. Dua orang yang bertugas melihat keadaan dan mengabarkannya itu menjadi semakin heran. Agaknya senjata cambuk itu benar-benar telah menarik perhatian. Bahkan seorang yang telah hampir mumpuni seperti Kitambak Wedi pun masih juga terkejut mendengar berita tentang cambuk itu. Sementara itu Kitambak Wedi, Sidanti, dan Argajaya saling berpandangan sejenak. Meskipun mereka tidak mengucapkan kata-kata, tetapi seolah-olah mereka telah berbicara panjang lebar tentang segala macam kemungkinan. Dan sejenak kemudian Kitambak Wedi bertanya. Apakah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata cambuk itu? Apakah mereka membunuh lawan-lawannya atau membuat para peronda ketakutan? Salah seorang dari kedua petugas itu menjawab. Tidak, Kiai. Mereka tidak berbuat apa-apa. Memang mereka berkelahi sejenak. Hanya sejenak, karena kemampuan mereka seolah-olah tidak terlawan, sedang senjata mereka yang aneh itu terlampau liar. Tetapi mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka hanya membakar 2 buah gubuk kecil yang sudah hampir roboh, sebuah gardu, dan 2 buah kandang kuda yang kosong, karena kuda-kudanya telah dikumpulkan dan dipakai oleh pasukan kita. Sekali lagi Kitambak Wedi menggeram. Mereka tidak melihat apa yang telah terjadi. Tetapi gambaran itu semakin mendekatkannya kepada suatu dugaan tentang seseorang yang paling dibencinya selama ini, sejak ia berada di Tambak Wedi. Bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak melakukan pembunuhan dan sekedar membakar barang-barang yang tidak penting seolah-olah sengaja dipilihnya, semakin menguatkan dugaannya atas sifat dan watak orang itu. Apakah pasukan kecil yang telah aku persiapkan di Pucang Kembar juga telah dibinasakan oleh orang yang bersenjata cambuk itu? Pertanyaan itu telah tumbuh di hati Kitambak Wedi.
Sedang Sidanti dan Argajaya seolah-olah telah dicengkam oleh suatu perasaan yang tidak menentu. Dengan demikian maka sejenak para pemimpin dari pasukan yang menentang kekuasaan Argapati itu terdiam dalam cengkaman yang menggelora. Aku tidak tahu, apakah yang sebenarnya telah terjadi, bertanya Ki Muni. Kenapa berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tampaknya terlampau membingungkan, bahkan mencemaskan? Ki Tambak Wedi berpaling. Katanya. Pada saatnya kau akan tahu bahwa pengetahuanmu tentang obat-obatan itu sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan orang yang bersenjata cambuk itu. Heh, siapakah orang itu? Belum pasti. Tetapi sebaiknya kau dan Kiwasi pada saatnya berkenalan dengannya. Kiwasi mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya. Siapakah orang itu? Tetapi Ki Tambak Wedi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Semuanya masih sekedar dugaan. Kalau aku telah melihat sendiri, maka semua akan menjadi jelas. Tetapi bagaimana Ki Tambak Wedi akan melihat mereka? Apakah gerakan mereka dapat diduga sebelumnya? Bertanya Kiwasi kemudian. Pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Meskipun demikian Ki Tambak Wedi berkata, kita harus berusaha. Tepatnya aku akan berusaha supaya suatu ketika aku dapat bertemu dengan mereka dimanapun. Kiwasi mengangguk-anggukan kepalanya. Sementara itu Ki Muni maju beberapa langkah. Ki Tambak Wedi, tidak seorang pun di dunia ini yang dapat melampaui kepandaian Ki Muni dalam hal obat-obatan. Mungkin aku tidak dapat mengalahkan Ki Tambak Wedi dalam olah kanuragan. Tegasnya kalau kita berkelahi dengan pedang, maka aku pasti akan kalah. Tetapi aku punya cara lain untuk mengalahkan lawanku. Ilmu itu tidak akan dapat dilawan. Seperti ilmu obat-obatan yang aku miliki. Aku menguasai segala macam racun dan penawarnya, segala macam dedaunan dan akar-akaran, bisa ular, kumbang, kemeladean, kadal hijau berleher merah, semut salaka, laba-laba hijau bergelang perak, dan segala macam binatang. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai ilmu seperti itu. Kita tidak perlu segala macam ilmu tetek bengek itu, potong Sidanti dengan kesalnya. Aku memerlukan kekuatan yang dapat mengalahkan orang-orang yang bersenjata cambuk itu. Habis perkara. Aku tidak peduli dengan apa ia melawan. Dengan pedang, dengan tombak, atau dengan mulutnya. Wajah Ki Muni itu serasa disengat oleh api. Sejenak ia berdiri tegak di tempatnya, seperti tonggak yang mati. Betapa dadanya menggelora, namun mulutnya serasa terkunci. Ki Tambak Wedi menjadi berdebar-debar juga mendengar kata-kata Sidanti yang terlampau tajam itu, sehingga ia mencoba untuk menenangkan gelora di dada Ki Muni. Jagalah sedikit perasaanmu Sidanti. Kita masih belum tahu pasti siapa orang itu. Kegelisahanmu terlampau berlebih-lebihan sehingga kau tidak sadar lagi apa yang kau ucapkan. Sidanti sudah hampir membuka mulutnya, namun Ki Tambak Wedi segera mendahului. Tetapi yang penting sekarang mana yang pertama-tama harus kita lakukan? Ki Muni masih mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa, selagi Ki Tambak Wedi masih ada di dekatnya. Ia merasa cukup mampu untuk membungkam mulut Sidanti yang menyakitkan hati itu, tetapi terhadap Ki Tambak Wedi ia merasa sama sekali tidak akan mampu mengimbanginya. Itulah sebabnya ia terpaksa menyimpan segala macam perasaan di dalam dadanya. Namun di dalam hatinya ia bergumam. Pada suatu saat anak itu pasti akan berlutut sambil minta maaf kepadaku, apabila aku dapat membuktikan, bahwa dengan ilmuku aku mampu membunuh siapapun juga dari kejauhan. Kalau benar ada orang-orang bercambuk itu, aku dapat menggendamnya sehingga tanpa sesadarnya mereka akan datang kepadaku. Mudah-mudahan hatinya tidak berlapis baja, sehingga hal itu mungkin aku lakukan. Sesuatu yang tidak akan terjadi pada Argapati yang berhati teguh itu. Berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu benar-benar mencapai sasarannya. Ternyata sejak saat itu, maka pertimbangan Ki Tambak Wedi menjadi semakin jelimet. Ia tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa dan tidak dapat terlampau percaya bahwa Ki Argapati benar-benar akan mati. Setan bercambuk itu adalah dukun yang hampir tidak ada duanya, desisnya. Kalau benar-benar ia berada di Menoreh, maka keadaan akan menjadi lain. Aku harus lebih berhati-hati. Sidanti yang duduk di sampingnya tidak menyahut. Namun kerut-merut di keningnya membayangkan betapa hatinya bergolak dengan dahsyatnya. Aku harus berusaha melihat, apakah dugaanku benar, berkata Ki Tambak Wedi.
Kalau kita hanya ditakut-takuti oleh bayangan kita sendiri, maka kita adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Demikianlah Ki Tambak Wedi benar-benar bertekad untuk dapat melihat sendiri, siapakah orang yang bersenjata cambuk itu. Dengan demikian maka di malam berikutnya ia tidak ikut bersama-sama pasukan Sidanti yang masih berusaha menurunkan ketabahan para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dengan mengepung pusat pertahanannya. Pasukannya kali itu dipercayakannya kepada Sidanti dan Argajaya, didampingi oleh Ki Wasi dan Ki Muni beserta beberapa orang yang datang dari luar Tanah Perdikan Menoreh. Ki Tambak Wedi sendiri telah menyusup ke tempat yang mungkin akan didatangi atau dilewati pasukan berkuda yang semalam telah membakar beberapa buah kandang dan gardu. Mungkin mereka akan kembali lagi atau pergi ke daerah di sekitarnya. Sebelum itu Ki Tambak Wedi telah memerlukan menemui Ki Pedasura untuk meyakinkan pendengarannya tentang lawan Ki Pedasura. Seorang anak muda, jawab Ki Pedasura. Sebenarnya ia tidak senang untuk menyebutnya karena harga dirinya. Apakah Ki Pedasura dapat mengenal cirinya? Tidak ada kehususannya. Ia adalah seorang anak muda yang mengagumkan. Lebih tangkas dari Pandan Wangi, sehingga mereka berdua berhasil melukai aku. Apakah kau dapat menyebutkan sesuatu yang aneh atau yang agak lain dari para pengawal Tanah Perdikan? Aku yakin ia bukan anak Tanah Perdikan ini. Harus segera melawan serangan yang membabi buta itu. Apakah jenis senjatanya? Ki Pedasura tidak segera menjawab. Sebenarnya terlampau berat untuk menyebutkan bahwa anak muda itu bersenjatakan cambuk. Hanya sekedar cambuk. Tetapi karena Ki Tambak Wedi telah mendesaknya, maka mau tidak mau ia mengatakannya juga. Memang aneh. Senjata anak muda itu adalah sebuah cambuk. Cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek. Dada Ki Tambak Wedi berdesir mendengar jawaban itu. Keyakinannya tentang lawannya yang paling diseganinya di seberang alas Mentaok menjadi semakin nyata terbayang di kepalanya. Karena itu, maka tiba-tiba orang tua itu menggeram. Apakah kau pernah melihat atau mendengar sesuatu tentang orang yang bersenjata cambuk itu? Bertanya Ki Pedasura. Ki Tambak Wedi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia justru minta diri dan berkata, aku akan melihat, apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi ini. Apakah kita sedang berhadapan dengan kelinci atau dengan harimau loreng? Ki Pedasura yang masih belum sembuh benar heran mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak sempat bertanya sesuatu karena Ki Tambak Wedi segera pergi meninggalkannya. Tetapi sayang bahwa malam itu Ki Tambak Wedi tidak bertemu dengan orang-orang berkuda dan yang di antara mereka itu bersenjata cambuk. Ternyata orang-orang berkuda itu telah menempuh jalan yang lain sama sekali dari jalan yang diduga oleh Ki Tambak Wedi. Orang-orang berkuda itu sama sekali tidak menimbulkan kerusakan dan bencana apapun. Mereka hanya mendatangi beberapa gardu. Membentak para peronda yang sebenarnya mereka ketahui dengan pasti bahwa orang-orang itu berpihak kepada Sidanti, tetapi mereka sama sekali tidak dilukainya. Seperti pada saat ia datang dengan tiba-tiba, maka dengan tiba-tiba pula mereka pergi sambil meninggalkan getar yang meledak dari ujung-ujung cambuk mereka. Beberapa orang bersenjata cambuk, bisik para peronda itu. Kawannya menganggukkan kepalanya sambil meraba lehernya. Heh, apakah lehermu ini tidak putus? Kenapa? Bertanya yang lain. Seharusnya mereka menyembelih kita seperti menyembelih kambing. Tetapi mereka pergi tanpa berbuat sesuatu. Keheranan yang ternyata merata di beberapa gardu yang lain. Agaknya orang-orang berkuda dan bercambuk itu telah mendatangi beberapa buah gardu berturut-turut. Sebenarnya lah bahwa orang-orang berkuda itu telah mendapat pesan dari Ki Argapati untuk tidak membunuh apabila tidak terpaksa. Mereka yang menyaksikan kehadiran orang-orang berkuda itu harus dibiarkan hidup supaya mereka dapat bercerita tentang apa yang dilihatnya. Tentang orang-orang berkuda dan tentang orang-orang yang bersenjata cambuk. Ketika laporan itu sampai ke telinga Ki Tambak Wedi, maka kemarahannya pun meluap sampai ke ubun-ubun. Memang terlampau sulit baginya untuk menjelajahi daerah seluas Tanah Perdikan Menoreh untuk berusaha bertemu dengan orang-orang berkuda yang mempunyai tujuan tidak menentu itu. Aku akan menjelajahi daerah ini malam nanti dengan kuda pula. Aku akan menyilang semua jalan dan lorong-lorong, ia menggeram. Aku ikut pergi bersama guru, minta Sidanti. Kau tetap berada di pasukanmu. Kalau desa itu tidak kita kepung mungkin pasukan berkuda itu pun tidak bergerak, berkata Ki Tambak Wedi kemudian. Kau tidak usah mencemaskanku.
Aku pasti bahwa seandainya dugaan kita benar, yang pergi bersama orang-orang berkuda itu bukan yang tua, tetapi anak-anak yang masih sepanas nafas mudamu. Demikianlah maka pada malam berikutnya, Ki Tambak Wedi benar-benar pergi seorang diri di atas punggung kuda, menyelusuri jalan dan lorong, untuk menemukan serombongan pasukan berkuda yang berkeliaran di tanah perdikan menoreh di malam hari. Tetapi usaha Ki Tambak Wedi itu tidak segera dapat berhasil karena ada beratus-ratus jalan silang menyilang di atas tanah perdikan menoreh. Namun sementara itu kekuatan Argapati benar-benar telah terkurung dalam daerah yang sangat sempit. Di siang hari pasukan pengawal tanah perdikan menoreh kadang-kadang dapat berhubungan dengan padesan-padesan di sekitar tempat mereka bertahan. Namun semakin lama orang-orang di padesan itu pun menjadi semakin ketakutan. Orang-orang Sidanti selalu mengancam siapa saja yang berhubungan dengan para pengawal tanah perdikan menoreh. Apalagi bagi mereka yang bersedia memberikan perbekalan. Meskipun demikian, masih juga ada orang-orang yang dengan beraninya berusaha membantu para pengawal yang seolah-olah terkurung dalam pemusatan pasukannya. Sementara itu luka Ki Argapati sendiri menjadi semakin berangsur berkurang. Tetapi betapa lambatnya perkembangan kesehatannya, karena obat yang diterimanya dari orang bercambuk itu seolah-olah sudah tidak dapat membantunya sama sekali. Kekuatannya menjadi hambar setelah berhari-hari melekat di atas luka. Namun luka itu kini tidak lagi berbahaya bagi jiwanya. Luka itu kini telah menjadi luka biasa, karena racunnya telah menjadi tawar. Meskipun demikian, luka biasa yang sekian panjang dan dalamnya di dada adalah luka yang terlampau parah. Persoalan-persoalan itu, tentang luka, tentang bahan makanan yang menipis, tentang kesempatan bergerak yang semakin sempit, dan tentang berbagai macam hal, selalu menimbulkan masalah bagi para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan. Setiap hari mereka berusaha mencari pemecahan yang paling baik yang dapat dilakukan. Tetapi mereka masih belum menemukan jalan yang lurus dan lapang. Yang dapat mereka lakukan adalah mengatasi kesulitan buat sementara dan sementara. Namun apa yang didengar oleh Argapati, dapat memberinya sedikit harapan. Ternyata beberapa petugas sandinya telah menangkap hasil usahanya, gelar sandi. Orang-orang di seluruh menoreh kini membicarakan orang-orang berkuda, dan orang-orang yang ada di antara mereka, yang mempergunakan cambuk sebagai senjata menonjolkan senjata-senjata cambuk itu, sehingga benar-benar berkesan pada orang-orang yang melihatnya dan bahkan mengalami sekali dua kali disengat oleh ujung senjata yang aneh itu. Tetapi kesan mereka pada umumnya adalah menganggap orang-orang berkuda dan terutama orang yang bersenjatakan cambuk itu terlampau aneh. Ternyata berita tentang orang-orang bercambuk itu benar-benar telah merata sebelum Ki Tambak Wedi berhasil menemukan mereka pada suatu saat. Hampir saja Ki Tambak Wedi menjadi jemu. Namun adalah tugasnya untuk berusaha memecahkan teka-teki tentang orang-orang berkuda itu. Kalau aku tidak segera berhasil menemukan mereka, aku harus berada di mulut sumbernya, sehingga aku dapat melihat mereka keluar dari padesan itu dan mengikuti sampai jarak yang cukup, meskipun dapat berakibat mereka membatalkan perjalanan mereka apabila mereka merasa seseorang mengikuti mereka, berkata Ki Tambak Wedi dalam hatinya. Memang agak sulit baginya untuk mengikuti mereka dengan berkuda pula tanpa diketahui oleh orang-orang berkuda itu sampai jarak yang cukup jauh dari padesan tempat pasukan pengawal yang masih setia kepada Argapati itu bertahan. Tetapi apabila tidak ada jalan lain yang dapat dipilih, maka jalan itu pun akan dilalukannya. Sudah tentu Ki Tambak Wedi tidak akan menghentikan orang-orang berkuda itu selagi mereka masih berada di sekitar pemusatan pasukan menoreh itu. Sebab dengan demikian, mereka masih akan dapat memberikan tanda-tanda sandi untuk mengundang orang-orang tua yang mungkin berada di tempat itu, terutama orang bercambuk itu. Tetapi ternyata berita tentang orang-orang yang bersenjata cambuk itu tidak hanya menggelisahkan Ki Tambak Wedi saja. Pada saat Ki Tambak Wedi berusaha mati-matian untuk menjumpai mereka, maka di sebuah gubuk terpencil, di sudut desa yang kecil, dua orang anak muda sedang duduk menghadapi seorang tua yang duduk tepekur di atas sehelai tikar yang dibentangkan di atas jerami kering. Kami juga telah mendengar, Guru, berkata salah seorang anak muda yang menyebut dirinya bernama Gupita. Hampir setiap mulut mengatakan tentang serombongan orang-orang berkuda dan bersenjata cambuk, sambung yang lain, seorang anak muda gemuk bulat, dan menamakan dirinya Gupala. Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, apakah kita terpaksa melibatkan diri kita dengan langsung ke dalam persoalan ini? Kita tidak akan dapat tinggal diam, Guru, sahut Gupita. Kita akan berkepentingan langsung.
Apakah kita dapat melihat Sidanti dan Kitambak Wedi menguasai daerah ini? Orang tua itu tidak segera menjawab. Dan Gupita melanjutkannya. Kalau kali ini mereka berhasil, maka mereka akan menginginkan lebih banyak lagi. Mereka akan melintasi alas Mentaok, Guru. Prambanan akan terancam dan Sangkal Putung adalah pancadan yang paling baik untuk pergi ke Pajang. Ya. Ya, jawab orang tua itu. Kalian benar. Adalah kewajiban kita untuk berbuat sesuatu di sini. Orang tua itu masih mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, tetapi aku menyesal, cara yang ditempuh oleh Argapati itu seolah-olah telah menyudutkan kita ke dalam persoalan ini. Apapun yang akan kita lakukan, kesan yang didapat oleh Kitambak Wedi adalah bahwa orang-orang yang bersenjata cambuk itu telah ikut serta secara langsung. Mungkin Argapati menganggap dan memperhitungkan bahwa Kitambak Wedi pun pernah mendengar dan mengenal orang-orang yang bersenjata cambuk. Sekalipun cara ini dipakai oleh Ki Argapati untuk memaksa orang-orang bercambuk yang sesungguhnya untuk tampil di arena. Kedua anak-anak muda yang bernama Gupita dan Gupala itu pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mereka menyadari kebenaran kata-kata gurunya. Tetapi dorongan di dalam hati mereka sendiri menghendaki, agar mereka secara langsung ikut serta di dalam persoalan ini. Apalagi anak muda yang gemuk itu, yang merasa langsung terancam apabila Sidanti benar-benar dapat menguasai tanah perdikan yang besar ini. Namun mereka tidak berani menekankan pendapat mereka. Mereka pun menyadari bahwa gurunya itu sebenarnya condong kepada sikapnya pula. Tetapi sebagai orang tua, gurunya pasti jauh lebih berhati-hati daripada mereka sendiri. Sekarang kita tidak dapat menghindar lagi, berkata orang tua itu selanjutnya. Sehingga mau tidak mau kita harus menentukan sikap. Apakah yang akan kita lakukan, Guru? Bertanya Gupita. Kita terpaksa melibatkan diri kita. Meskipun demikian kita tidak akan berbuat tergesa-gesa, jawab gurunya. Tetapi keadaan telah memanjat semakin panas. Kalau malam yang pertama sejak Argapati terluka itu, Kitambak Wedi mengambil langkah yang benar maka Ki Gede Menoreh pasti akan menjadi semakin parah. Bukan saja lukanya tetapi juga kedudukannya. Gurunya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kita sudah tentu tidak akan membiarkannya. Aku melihat keraguan-raguan sikap Tambak Wedi pada malam itu, menilik gelar yang dipergunakan, sehingga aku pasti bahwa Tambak Wedi tidak akan segera berbuat sesuatu. Kegagalan Tambak Wedi di Pucang Kembar pasti diperhitungkannya juga. Kemudian kekalahan Ki Pedasura dan tanda-tanda lain yang dapat menghambat maksud Ki Tambak Wedi, ditambah kecerdasan berpikir orang-orang Argapati dengan membentuk pasukan berkuda itu. Apalagi Argapati telah membuat tiruan dari orang-orang yang bersenjata cambuk seperti kita. Sekaligus ia mendapat dua keuntungan. Ia dapat membuat Ki Tambak Wedi semakin ragu-ragu dan memaksa kita untuk tampil. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka tidak segera menyahut. Sekarang, berkata orang tua itu, kita harus mulai. Tetapi kita tidak akan dapat dengan serta-merta datang menemui Argapati. Kita harus menilai suasana lebih dahulu, sementara Ki Tambak Wedi jangan sampai melihat lebih dahulu bahwa kita sebenarnya hadir di sini. Tetapi bagaimanakah kalau Ki Tambak Wedi itu segera tahu bahwa orang-orang berkuda itu sama sekali bukan orang-orang yang dibayangkannya? Bukankah dengan demikian ia akan segera menyerang Ki Argapati? Bertanya Gupita. Mungkin, jawab gurunya. Kita pun tidak akan menunda terlampau lama. Dalam pada itu, obat yang kita berikan kepada Ki Argapati itu pun pasti sudah hambar. Ia memerlukan obat baru. Mudah-mudahan tidak ada orang lain yang mencampur obat itu dengan jenis obat-obatan yang lain yang dapat memperlemah daya penyembuhnya atau bahkan saling memunahkan. Dan mudah-mudahan tidak pula disusupi oleh obat dari Kiwasi atau lebih-lebih lagi Kimuni. Jadi, apakah kita akan menemui Ki Argapati untuk menyerahkan obat itu? Bertanya Gupala. Ya, jawab gurunya. Tetapi kita memerlukan cara yang tidak terlampau kasar. Maksud guru? Salah seorang dari kita harus dapat melihat suasana lebih dahulu, supaya kita tidak menemukan kesulitan. Kita minta waktu kepada Argapati kapan ia dapat menerima kita. Kalau tidak, mungkin kita akan berurusan dengan para peronda dan para pengawal. Apabila demikian keadaan kita akan dapat menjadi sulit, sebab mereka sama sekali belum mengenal kita. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya. Dan sejenak kemudian Gupala berkata, baiklah.
Aku akan mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengan Ki Argapati. Jangan kau, Gupala. Kenapa guru? Bentuk tubuhmu terlampau mudah untuk dikenal. Setiap orang akan mengatakan bahwa satu di antara orang-orang bercambuk itu bertubuh gemuk bulat. Nah, setiap orang akan segera mengenal siapa kau sebenarnya. Bukankah kita tidak berkeberatan, guru, seandainya Ki Tambakwedi segera mengetahui? Sementara ini jangan. Aku sebenarnya senang juga melihat Tambakwedi kebingungan. Semalam aku melihat ia berpacu dengan kudanya seperti orang gila. Mungkin ia ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, siapakah sebenarnya orang-orang bercambuk itu. Kalau ia segera menemukan kepastian karena orang-orangnya mengenalmu, maka ia akan segera menentukan sikap. Apapun yang akan dilakukannya. Gupala menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disengajanya, ia memandangi anggota badannya. Tangannya yang sebesar pering petung, kaki-kakinya dan jari-jarinya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Jadi, Kakang Gupita lagi yang mendapat kesempatan. Kali ini seperti waktu yang terdahulu? Gurunya tersenyum, dan Gupita pun tersenyum. Baiklah. Gupala seakan-akan mengeluh. Lain kali kau akan mendapat kesempatan pula dalam tugas yang lain. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun sorot matanya membayangkan hatinya yang kecewa. Kapan aku harus membawa obat itu, guru? Bertanya Gupita. Segera. Tetapi kau harus berusaha, bahwa kau akan bertemu dengan Ki Argapati sendiri. Aku akan mengawasi kau dari kejauhan bersama Gupala. Tetapi, tiba-tiba Gupala memotong. Ki Argapati justru pernah mengenal aku. Tetapi bukan petugas sandi Ki Tambakwedi. Kalau salah seorang dari mereka melihat kau dan mengatakannya kepada Ki Tambakwedi, maka segera Ki Tambakwedi yakin bahwa orang bercambuk yang gemuk bulat itu adalah kau. Sudah tentu bersama kita semua. Gupala tidak segera menyahut. Tetapi ia tidak mengerti kenapa gurunya berkeberatan. Bukankah pada saatnya nanti Ki Tambakwedi akan tahu juga bahwa mereka berada di tanah perdikan menoreh ini bersama-sama? Namun demikian Gupala memang harus mematuhinya. Sehingga betapa ia berkeinginan untuk berperan, namun niat itu harus disimpannya saja di dalam hati. Maka setelah menyediakan beberapa jenis obat-obatan yang akan dapat menolong Ki Argapati dari lukanya yang parah, maka Gupita pun segera harus berangkat. Gurunya memberinya beberapa macam pesan apabila ia menghadapi kesulitan. Sementara ia mendekati padesan tempat pemusatan pasukan tanah perdikan menoreh, gurunya dan Gupala akan mengawasinya dari kejauhan. Kalau kau benar-benar tidak dapat mengatasi kesulitan yang datang dengan tiba-tiba, maka panggillah kami dengan ledakan cambukmu, pesan gurunya. Kami tidak akan terlampau jauh daripadamu. Baik, guru, jawab Gupita yang segera minta diri kepada gurunya dan kepada adik seperguruannya. Dengan hati-hati Gupita, gembala yang bersenjata cambuk itu pun segera pergi mendekati padukuhan tempat pemusatan para pengawal tanah perdikan menoreh. Tetapi kali ini ia tidak membawa seekor kambing pun. Ia harus dapat menerobos masuk dan menyerahkan obat itu kepada Ki Argapati sendiri sambil membicarakan kemungkinan bahwa gurunya akan datang sendiri untuk menemui Ki Argapati. Di padukuhan yang dilingkari dengan pohon pering ori, para pemimpin pasukan pengawal selalu dipeningkan oleh kesulitan-kesulitan yang setiap saat timbul. Kekurangan makanan telah mulai membayang, meskipun di lumbung masih ada persediaan. Namun persediaan itu telah menipis. Sedang tidak seorang pun dari orang-orang padukuhan itu yang dapat keluar untuk menggarap sawah mereka, karena dengan demikian akan dapat membahayakan kedudukan para prajurit. Yang mereka harapkan adalah bantuan bahan makanan dari daerah di sekitar desa itu, yang kini semakin ketat diawasi oleh orang-orang Sidanti yang agaknya lebih leluasa berkeliaran hampir di seluruh daerah tanah perdikan ini. Selain masalah-masalah yang tumbuh pada lingkungan pasukan itu sendiri, maka Pandanwangi juga dibebani oleh persoalan pribadi yang kadang-kadang membuatnya kehilangan akal. Sebagai seorang gadis, kadang-kadang Pandanwangi mengurung dirinya di dalam biliknya sambil menangis. Pertanyaan Nurahasta benar-benar telah membuatnya cemas. Tetapi sampai begitu jauh, ia sama sekali tidak berani mengatakannya kepada ayahnya. Sehingga kegelapan hati itu disimpannya sendiri di dalam dadanya. Masalah-masalah yang menyangkut tanah perdikan menoreh dapat diperbincangkannya dengan banyak orang. Betapapun berat, namun agak lapanglah rasa dadanya,
Karena beban itu ditanggungkan oleh orang-orang lain pula. Tetapi beban perasaannya yang satu ini sama sekali harus dipikulnya sendiri. Tidak ada kawan untuk berbagi. Ayahnya juga tidak. Karena luka ayahnya sendiri masih cukup parah, sedang obatnya pun telah hampir punah daya penyembuhnya. Dengan demikian ia tidak sampai hati untuk menambah beban perasaan Argapati yang sedang disaput oleh keprihatinan itu. Untuk sementara yang dapat dilakukan oleh Pandanwangi adalah selalu berusaha untuk menghindari pertemuan seorang dengan seorang dari Urahasta. Setiap kali ia selalu berusaha untuk berada di dekat Karti atau Samekta, bahkan pemimpin pasukan yang lain kecuali Urahasta, meskipun ia berusaha sedapat-dapat dilakukan, untuk tidak menimbulkan kesan yang menyakitkan hati pada anak muda yang bertubuh raksasa itu. Sebenarnya lah bahwa Urahasta selalu mencari kesempatan untuk dapat menemui Pandanwangi seorang diri. Namun usahanya itu masih belum pernah berhasil. Setiap kali pasti ada orang lain di antara mereka. Dan orang lain itu rasa-rasanya benar-benar mengganggunya. Di siang hari, Pandanwangi lebih banyak bersama-sama dengan pemomongnya yang tua, Karti. Hampir setiap saat Karti selalu dibawanya. Meskipun tidak jelas, tetapi Pandanwangi telah membayangkan kesulitannya kepada orang tua itu. Tetapi di malam hari, Karti selalu berada di desa sebelah untuk memimpin pasukan yang mengawal keluarga dalam pengungsian. Apakah Paman Karti harus bertugas di sana setiap malam? Bertanya Pandanwangi ketika mereka bersama-sama berdiri di mulut regol. Karti menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Ya, aku harus pergi ke sana." Apakah tidak dapat secara bergilir, orang lain yang harus memimpin pasukan itu? Tentu saja dapat, jawab Karti. Tetapi kini masih belum waktunya. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sedang memanjat langit. Cahayanya masih belum terlampau panas, namun kecerahan sinarnya membuat dedaunan seakan-akan ikut bersinar. Namun Pandanwangi itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak sempat menikmati cahaya pagi yang segar ini sepuas-puasnya seperti ketika tanah perdikan ini masih belum dibakar oleh api kedengkian dan nafsu. Ketika itu, apabila ia berpakaian seperti yang dikenakannya kini, adalah saat-saat yang menyenangkan. Karena dengan pakaian ini ia pasti berada di padang perburuan bersama Karti dan 1-2 pengawal. Tetapi kini tidak. Kalau kali ini ia berada di padang perburuan, adalah perburuan yang paling buas yang dikenalnya. Berburu sesamanya, manusia. Angan-angan itu telah membuat Pandanwangi menjadi semakin muram. Dengan mata yang sayu ditatapnya sinar matahari yang jatuh di atas rerumputan liar di tanah persawahan yang tidak sempat disentuh oleh tangan. Tanah itu benar telah kering, desisnya. Karti berpaling. Ia mendengar suara Pandanwangi, tetapi ia tidak segera menyahut. Tetapi tiba-tiba Pandanwangi itu mengangkat wajahnya. Sesuatu telah menyentuh hatinya lewat telinganya. Suara seruling. Mula-mula Pandanwangi ragu-ragu atas pendengarannya sendiri. Di dalam keadaan serupa ini, apakah ada seseorang yang sempat meniup serulingnya? Apalagi suara itu datang dari arah luar benteng bambu berduri yang mengelilingi desa itu. Tiba-tiba teringat olehnya seorang gembala yang biasa bermain-main dengan serulingnya. Ia pernah menemui gembala itu bermain seruling di muka pasukan pengawal tanah perdikan ini yang sudah dalam kesiagaan tertinggi sewaktu masih berada di induk tanah perdikan. Gembala itu bermain dengan nyamannya seolah-olah tidak terjadi sesuatu di sekitarnya. Namanya, manusia. Kini, ia mendengar suara seruling itu pula. Juga di hadapan hidung para pengawal yang sedang dalam kesiagaan tertinggi. Dalam kebimbangan itu Pandanwangi berpaling, memandangi wajah Karti. Sekilas Pandanwangi melihat kening orang tua itu bergerak-gerak. Dan tanpa disadarinya ia bertanya. Apakah Paman Karti mendengar sesuatu? Karti mengangguk ragu. Namun ia menjawab. Aku mendengar suara seruling dari balik rerungkudan di tengah-tengah sawah yang tidak digarap itu. Ya, aku mendengarnya pula, berkata Pandanwangi kemudian. Aneh, desis Karti. Pandanwangi tidak segera menyahut. Didengarkannya suara seruling itu dengan seksama. Semakin lama menjadi semakin nyata mengalun bersama angin yang berhembus dari utara. Kadang-kadang meninggi, kemudian turun merendah, seperti kegelisahan yang sedang merayap di hati Pandanwangi. Gembala itu pula, berkata Pandanwangi lambat. Gembala yang mana Wangi? Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam.
Dengan nada datar ia menjawab. Paman Samekta pernah melihatnya. Lalu? Dengar itu? Apakah Paman Karti tidak melihatnya ketika aku menjumpainya di pinggir padukuhan induk tanah perdikan ini, dahulu? Karti mengerutkan keningnya. Mungkin Paman memang tidak ada waktu itu. Tetapi seperti sekarang, ia bersenandung dengan serulingnya di depan hidung para pengawal. Aku mencurigainya waktu itu. Aku sangka ia adalah salah seorang petugas sandi Kakang Sidanti. Sekarang pun kau harus mencurigainya. Karti menjadi heran ketika ia melihat Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan dapat mencurigainya lagi, Paman. Kenapa? Orang itulah yang bernama Gupita, yang telah membebaskan aku dari tangan Ki Pedasura. Wajah Karti yang tua itu menjadi semakin berkerut-kerut. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukan kepalanya sambil bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Jadi orang inilah yang kau katakan itu Wangi? Iya, Paman. Karti terdiam sejenak. Sekilas melonjak di dalam kenangannya, seseorang yang gemuk bulat memberikan obat kepada Ki Gede Menoreh, dan ternyata obat itu telah menolongnya. Anak muda yang gemuk bulat itu juga bersenjata sebuah cambuk yang berjuntai panjang dan bertangkai pendek, seperti yang pernah diceritakan oleh Pandan Wangi tentang seorang gembala yang bernama Gupita, yang telah menolong melepaskannya dari tangan Ki Pedasura. Ternyata cerita tentang orang-orang bercambuk itu telah berkembang di tanah ini, gumam Karti. Ya, apalagi setelah di antara pasukan berkuda itu terdapat juga beberapa orang bercambuk, jawab Pandan Wangi. Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Di dalam dadanya telah bergulat beberapa macam pendapat tentang orang yang menyebut dirinya Gupita itu. Ia dapat mengerti bahwa Pandan Wangi tidak akan dapat mencurigainya, tetapi ia tidak dapat menolak seluruh pendapat Warhasta yang dengan hati-hati menanggapi peristiwa itu. Tidak mustahil bahwa Sidanti telah membuat gelar sandi seperti yang dilakukan oleh Ki Argapati dengan menempatkan seseorang untuk dengan sengaja menghubungi Pandan Wangi dan menolong membebaskannya dari tangan Ki Pedasura. Tetapi, katanya di dalam hati, Ki Gede mempercayainya. Namun segera timbul persoalan di dalam dirinya. Apakah benar bahwa Gupita dan Gupala itu bersumber pada satu keluarga atau suatu perguruan? Apakah mereka tidak justru berdiri berseberangan dengan berebut ciri dari manusia bercambuk itu, namun sebenarnya mereka semuanya sama sekali bukan orang yang dimaksud oleh Ki Argapati? Atau bahkan semuanya telah dipersiapkan dengan cermat oleh Ki Tambakwedi? Namun jika demikian, maka Ki Argapati itu pasti sudah tidak akan dapat tertolong lagi. Obat itu pasti akan mempercepat kematiannya. Namun justru obat itu ternyata bermanfaat baginya. Pertanyaan yang bersimpang siur telah mengganggu jantung Karti. Semuanya dapat terjadi. Semuanya dapat keliru, tetapi mungkin juga semua tanggapan Ki Argapati dan Pandan Wangi tentang orang-orang bercambuk itu benar. Dan apakah kira-kira sikap Warhasta terhadap orang itu nanti apabila ia mendengarnya juga? Karti tersedak dari angan-angannya ketika ia mendengar suara Pandan Wangi. Apa yang akan kau lakukan? Ketika Karti mengangkat wajahnya dilihatnya dua orang pengawal dengan tombak di tangan telah berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku mendengar suara seruling, sahut pengawal itu hampir bersamaan. Lalu, desak Pandan Wangi. Kami ingin melihatnya. Terlampau mencurigakan bahwa ada seseorang bermain seruling di tengah-tengah sawah yang kering itu. Dengan sengaja menghubungi Pandan Wangi dan menolong membebaskannya dari tangan Ki Pedasura. Aku juga mendengar, berkata Pandan Wangi. Biarlah aku dan Paman Karti sajalah melihatnya. Kedua pengawal itu saling berpandangan sejenak. Bahkan Karti pun menjadi termangu-mangu. Sehingga salah seorang dari pengawal itu berkata, apakah tidak terlampau berbahaya apabila kalian berdua yang pergi melihatnya? Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah kedua pengawal yang berdiri tegak itu. Kemudian berpindah kepada wajah Karti yang tegang. Sejenak kemudian terdengar suara Pandan Wangi. Apakah perbuatan yang serupa yang akan kalian lakukan tidak berbahaya bagi kalian? Bukan begitu, jawab salah seorang dari kedua pengawal itu. Betapapun juga bahaya itu akan menimpa kami, tetapi kami tidaklah sepenting kalian berdua bagi tanah perdikan ini. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Ia terdiam mendengar jawaban pengawal itu. Begitu besar pengorbanan yang disediakan untuk kepentingannya dan kepentingan tanah ini.
Tidak dihiraukannya lagi, apakah yang akan terjadi atas diri mereka sendiri. Kita akan pergi bersama-sama, berkata Pandan Wangi kemudian. Kedua pengawal itu masih ragu-ragu. Namun salah seorang dari mereka akhirnya berkata, "Kalau memang itu yang kau kehendaki, baiklah. Kami akan melakukannya." Maka pergilah mereka berempat dengan hati-hati ke arah suara seruling yang masih saja mengalun di sela-sela desir angin yang berhembus di antara dedaunan. Daun rumputan yang liar dan batang-batang ilalang yang menjadi semakin tinggi. Para peronda di gardu melihat keempatnya berjalan semakin lama semakin jauh. Beberapa orang menjadi cemas dan berbisik di antara mereka. Kenapa Ki Karti dan Pandan Wangi pergi juga? Kawannya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, entahlah. Tetapi meskipun ia seorang gadis, Pandan Wangi mempunyai kelebihan dari kita semua. Bahkan Ki Karti dan Ki Samekta tidak dapat menyamainya. Ternyata pada saat ia berkelahi melawan Ki Pedasura, kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa Pandan Wangi adalah seorang gadis yang luar biasa. Meskipun demikian, kepergiannya itu telah membuat para pengawal menjadi cemas. Sehingga dengan demikian maka tanpa mereka kehendaki dan tanpa berjanji mereka telah bersiap, berdiri berjajar di muka gardu di regol desa. Setiap saat mereka siap untuk meloncat ke arah suara seruling di balik ilalang itu. Dari sela-sela rumputan yang meninggi, gerumbul-gerumbul perdu yang liar, para peronda masih melihat bagian kepala Pandan Wangi dan ketiga kawannya berjalan semakin jauh. Sedang suara seruling yang melonjak-lonjak itu pun masih juga menyentuh telinga mereka. Orang-orang di depan gardu itu menahan nafas mereka ketika mereka melihat Pandan Wangi berhenti. Agaknya Pandan Wangi telah menjumpai sumber suara seruling itu. Sebenarnya lah bahwa kini Pandan Wangi telah berdiri beberapa langkah di belakang seorang anak muda yang duduk di bekas pematang yang kering sambil meniup serulingnya. Agaknya ia begitu asyik bermain sehingga kehadiran orang-orang yang mendekatinya itu tidak dapat mengganggunya. Meskipun Pandan Wangi telah berdiri beberapa langkah di belakangnya, namun anak muda itu masih saja berlagu dengan kesungguhan hatinya. Karti berdiri termangu-mangu di belakang Pandan Wangi. Kalau anak muda ini yang dimaksud oleh Pandan Wangi, bersama-sama mengalahkan Ki Pedasura, maka adalah mustahil, bahwa ia tidak mendengar kehadiran mereka berempat. Berbeda dengan tanggapan Pandan Wangi. Gadis itu yakin, bahwa gembala yang meniup seruling itu pasti sudah mendengar kehadirannya, tetapi sengaja ia berbuat seolah-olah tidak mengetahui kedatangannya. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Sikap anak muda yang meniup seruling itu terasa lain di dalam hatinya. Kalau selama ini ia selalu dihadapkan kepada ketegangan, kecemasan dan berbagai macam perasaan yang membuatnya terlampau lelah lahir dan batin maka, sikap gembala itu memberinya suasana yang berbeda. Terasa bahwa gembala itu sengaja ingin bergurau seperti kebiasaan anak yang pernah dilihatnya. Gembala itu kadang-kadang bersikap seperti seorang gembala yang dungu, yang membuat Samekta kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ketika mereka bertemu setelah ia dicegat oleh orang-orang liar yang berpihak kepada Sidanti. Seperti kesegaran melonjak di dalam hati Pandan Wangi yang seolah-olah selama ini menjadi kering. Timbullah niatnya untuk menanggapi sikap gembala yang pura-pura tidak tahu kehadirannya itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berpaling. Sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibirnya, Pandan Wangi melangkah perlahan-lahan menjauhi gembala yang sedang bersenandung dengan serulingnya itu. Karti dan kedua pengawal yang datang bersamanya menjadi bingung. Tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun karena Pandan Wangi masih tetap meletakkan telunjuknya di muka bibirnya yang terkatup rapat-rapat. Karti dan kedua pengawal itu pun berjalan pula sambil kebingungan di belakang Pandan Wangi. Namun tiba-tiba langkah mereka tertegun ketika tiba-tiba suara seruling itu berhenti. Tetapi sebelum mereka berpaling Pandan Wangi telah berkata lantang. "Mari Paman, kita tidak akan mengganggu orang yang sedang terlampau asyik bermain dengan serulingnya. Kita tidak akan mematahkan arus perasaan yang sedang terungkap lewat nada-nada." Begitu mencekam seperti batu karang di belai angin pegunungan. "Maafkan aku," tiba-tiba terdengar gembala itu berkata. "Maafkan aku. Aku tidak mendengar kehadiran tuan-tuan di sini." Namun suara Pandan Wangi masih tetap lantang. "Kita sama sekali tidak cukup berharga untuk dapat mematahkan kidung yang syahdu itu." Bukan maksudku." Tetapi Pandan Wangi tidak berhenti. Ia masih terus melangkah meskipun perlahan-lahan.
Sedang kedua pengawal tanah perdikan yang mengikutinya berjalan dengan penuh kebingungan. Sekali-sekali mereka berpaling. Dilihatnya gembala yang meniup seruling itu melangkah tergesa-gesa di belakangnya. Namun Karti yang tua segera tanggap atas keadaan itu. Karena itu, maka tanpa dikehendakinya ia menarik nafas dalam sekali. Pandan Wangi masih juga melangkah menuju ke padesan kembali diikuti oleh ketiga kawan-kawannya. Sedangkan gembala yang baru saja bersenandung dengan serulingnya itu masih saja mengikutinya dari belakang sambil berkata, "Maafkan aku. Bukan maksudku untuk mengabaikan kedatangan tuan-tuan. Sebenarnya aku memang tidak mengetahuinya." "Bohong," jawab Pandan Wangi. "Kalau kau tidak mengetahui kedatangan kami, kenapa kau sekarang dapat mengikuti kami? Aku mendengar kalian berbalik meninggalkan aku. Sebelum itu aku benar-benar tidak mendengarnya. Aku tidak percaya. Kau sengaja mengabaikan kedatangan kami. Sungguh mati. Dan sekarang, apakah alasanmu mengikuti aku? Ini adalah daerah kami." "Aku akan minta maaf," jawab gembala itu, lalu. "Dan aku akan menawarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Sama menariknya dengan cerita Arjuna Wiwaha." Langkah Pandan Wangi tertegun sejenak. Tanpa sesadarnya ia memandangi wajah Karti yang tua. Tanpa sesadarnya pula Karti yang tua itu tersenyum. Sepercik warna merah membayang di pipi Pandan Wangi. Tiba-tiba ia menundukkan kepalanya. Sesuatu terasa berdesir di dadanya. Kini gembala yang menamakan dirinya Gupita itu telah berdiri di hadapan Pandan Wangi dan Karti. Sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam ia berkata, "Maafkan aku, Kiai." Karti tidak menyahut, tetapi ia berpaling kepada Pandan Wangi. Namun Pandan Wangi masih menundukkan kepalanya. Sedang kedua pengawal yang ikut bersama mereka itu pun menjadi bingung. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar suara Pandan Wangi lirih. "Silahkan, Paman. Aku hanya mengantarkan Paman mencari suara seruling itu. Kalau Paman memang mencurigainya, silahkan Paman bertanya dan memeriksanya." Karti menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba terbayang di rongga matanya seorang anak muda yang bertubuh raksasa, yang selama ini telah menggelisahkan dada Pandan Wangi. Sebagai seorang yang telah cukup berpengalaman, segera Karti menarik garis yang akan bersilang di antara mereka. Tanpa sesadarnya orang tua itu menggelengkan kepalanya. Namun diangkatnya wajahnya ketika ia mendengar gembala itu bertanya, "Kenapa Kia mencurigai aku?" Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Ia harus berbuat sesuai dengan keadaan yang menyudutkannya saat itu untuk menolong Pandan Wangi. "Ya, anak muda," berkata Karti. "Adalah mencurigakan sekali bahwa dalam keadaan yang demikian kau bersenandung dengan serulingmu di muka regol desa kami. Apakah aku telah melanggar suatu peraturan di daerah ini?" bertanya gembala itu. "Memang tidak ada peraturan yang melarang seseorang membunyikan seruling di sini. Tetapi bahwa ada juga yang melakukannya adalah menarik sekali. Apakah anehnya, Kiai? Aku berjalan lewat jalan di depan kita itu. Karena aku merasa lelah, aku beristirahat di tempat yang teduh sambil membunyikan seruling untuk melupakan kesibukanku sehari-hari." Sekali lagi Karti menarik nafas dalam-dalam. Ia telah cukup tua untuk menanggapi persoalan itu. Karena itu maka katanya kemudian, "Sebaiknya kau mengatakan, apakah maksudmu dengan perbuatanmu itu? Aku pernah mendengar cerita tentang kau, Nger, bahwa kau adalah seorang gembala yang bernama Gupita, bukankah begitu? Yang pernah bertempur melawan Ki Pedasura untuk menolong membantu Angger Pandan Wangi membebaskan dirinya dari tangan hantu itu. Dengan demikian, maka akan sangat menarik sekali cerita Angger yang menurut penilaianmu sendiri sama menariknya dengan Arjuna Wiwaha. Atau barangkali harus ditegaskan, Arjuna Wiwaha yang mendapat hadiah seorang bidadari karena jasa-jasanya bagi bumi ini?" "Ah," gembala itu berdesis. Ketika ia memandang Pandan Wangi dengan sudut matanya maka dilihatnya gadis itu masih saja menundukkan kepalanya. "Maaf Kiai. Ceritaku sebenarnya sama sekali tidak menarik. Aku hanya ingin memaksa Kiai dan tuan-tuan yang lain terhenti. Sebab sebenarnya aku memang mempunyai sebuah cerita meskipun tidak akan dapat memikat perhatian." Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, "Kami sudah menyangka. Karena itu kami mencari suara serulingmu. Kehadiranmu pasti bukan tanpa maksud. Bukankah begitu?"
begitulah. Tetapi kenapa tuan-tuan begitu saja akan meninggalkan aku sebelum bertanya sesuatu kepadaku hanya karena aku terlambat menyapa tuan-tuan? Ah, Karti berdesah. Bertanyalah kepada Angger Pandanwangi. Kenapa kepadaku, dengan serta-merta Pandanwangi menyahut. Bukankah Angger yang memerintahkan kepada kami untuk meninggalkannya? Ah, Pandanwangilah yang kemudian berdesah, pamanlah pemimpin rombongan kami. Aku hanya tunduk kepada perintah paman. Karti tersenyum di dalam hati. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia berkata, baiklah, biarlah aku yang menyusun alasan. Karti berhenti sejenak, lalu. Begini anak muda. Sebenarnya lah bahwa kami sudah tahu. Seandainya kami melangkah pergi, kau pasti akan menyusul kami. Bukankah begitu? Ternyata dugaan kami benar seluruhnya. Dengan serta-merta kau mengikuti kami. Meskipun semula kau berpura-pura tidak mengetahui kehadiran kami. Nah, begitulah kira-kira. Kini wajah gembala itulah yang sejenak menjadi kemerah-merahan. Namun sejenak kemudian ia segera dapat menguasai perasaannya dan berkata, baiklah, aku tidak akan menyangkal. Nah, sekarang apa ceritamu itu? Bertanya Karti. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menjawab pertanyaan itu tiba-tiba matanya terlempar kepada seseorang yang dengan tergesa-gesa datang ke arah mereka. Seorang anak muda yang bertubuh raksasa bersama dua orang pengawal. Dada Karti berdesir ia melihat Urahasta datang. Orang tua itu mendapat firasat bahwa masalah yang akan terjadi di antara mereka, bukanlah sekedar persoalan-persoalan yang menyangkut masalah tanah perdikan ini dalam segala segi hubungannya. Tetapi masalahnya akan menyentuh hati anak muda yang bertubuh raksasa itu, sebagai persoalan pribadi, meskipun dapat dibentuk menurut kepentingannya, sebagai persoalan tanah ini. Tetapi Karti tidak mengucapkannya dalam kalimat-kalimat. Namun pandangan matanya yang buram agaknya telah berhasil menyentuh perasaan Pandanwangi. Sebelum Urahasta itu mendekat, ia sudah bertanya lantang, kenapa kau berada di situ, Pandanwangi? Pandanwangi tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Urahasta dengan tajamnya. Namun karena jarak mereka masih agak jauh, maka ditunggunya saja Urahasta itu mendekat. Kenapa, Pandanwangi? Desak Urahasta. Pandanwangi masih belum menjawab. Sekali-sekali disentuhnya wajah Karti dengan sudut matanya. Tampaklah wajah orang itu menyorotkan kecemasan hatinya. Langkah Urahasta semakin lama menjadi semakin cepat. Beberapa langkah dari Pandanwangi, sekali lagi ia bertanya. Kenapa kau berada di sini? Aku menunggu kau mendekat Urahasta. Aku tidak dapat berteriak sekeras kau. Urahasta berdesah. Apakah kau tidak mempunyai kerja yang lain dari mengurusi seseorang macam anak itu? Terasa sesuatu bergetar di dada Pandanwangi. Tetapi ia tidak segera menjawab. Ditunggunya Urahasta semakin dekat, dan yang kemudian berhenti beberapa langkah di hadapannya. Tetapi setelah berada di antara Pandanwangi, Karti, dan Gupita, Urahasta tidak lagi bertanya kepada Pandanwangi. Ditatapnya wajah Gupita tajam-tajam. Kemudian meloncatlah pertanyaannya. Kaukah orang yang membunyikan seruling itu? Ya, Tuan, jawab Gupita. Kenapa? Gupita menjadi bingung mendapat pertanyaan itu. Ditatapnya wajah Pandanwangi sekilas, kemudian Karti, para pengawal dan yang terakhir Urahasta. Mengapa kau berada di tempat ini? Kebetulan sekali, Tuan. Hanya kebetulan saja aku berada di tempat ini. Sebelum Urahasta bertanya lebih banyak lagi, Pandanwangi memotongnya. Urahasta, anak muda inilah gembala yang pernah aku ceritakan kepada ayah. Urahasta mengerutkan keningnya. Tanpa disangka-sangkanya ia menjawab. Aku sudah menduga. Apakah kau sudah tahu atau mengenal ciri-cirinya? Tidak. Tetapi bahwa kau memerlukan turun sendiri ke tengah-tengah bulak untuk menyongsongnya, tentu orang ini adalah seseorang yang pantas mendapat kehormatan. Jawaban itu telah menggoncangkan dada Pandanwangi. Sebagai seorang gadis, maka langsung ia dapat menangkap maksud kata-kata Urahasta itu. Namun dengan demikian getar di dadanya justru serasa membungkam mulutnya. Sejenak ia berdiri mematung dengan jantung yang berdentangan. Karti yang tua menarik nafas dalam-dalam. Dugaannya tidak akan terlampau jauh berkisar dari sasaran.
Sementara Gupita sendiri berdiri dengan gelisahnya. Di wajahnya membayang keheranan dan kecemasan menghadapi sikap Wurahasta itu. Karena tidak seorang pun yang menjawab kata-katanya, maka Wurahasta berkata pula. Hei anak muda. Apakah kau tidak berpikir bahwa kehadiranmu di daerah ini dapat menumbuhkan kecurigaan pada kami? Gupita tidak segera menyahut. Namun wajahnya kini menjadi kian bersungguh-sungguh. Apakah kau kira bahwa permainan serulingmu itu hanya sekedar dapat memikat hati gadis-gadis dan tidak menumbuhkan persoalan pada para pengawal? Sekali lagi getar yang tajam tergores di mata Pandan Wangi. Tetapi ia masih saja terbungkam, dan Karti pun masih belum dapat menyesuaikan dirinya dengan pembicaraan itu. Tuan. Gupitalah yang kemudian menjawab. Bukan maksudku untuk berbuat yang bukan-bukan. Sudah tentu bahwa aku bukan sekedar kebetulan sepenuhnya berada di tempat ini. Tetapi benar-benar suatu kebetulan bahwa tuan-tuan inilah yang datang melihat seseorang yang dengan serulingnya berada di depan regol desa ini. Nah, kau sudah mulai berubah. Ternyata bahwa di dalam dirimu tersimpan persoalan yang kau selimuti dengan berbagai macam dalih dan sikap yang pada saatnya akan terungkap satu demi satu. Nah, sekarang sebutkan, kenapa kau berada di tempat ini? Meskipun aku tahu bahwa kau akan dapat menyebut 1000 macam alasan, namun aku akan mencoba mendengarnya. Gupita mengerutkan keningnya. Orang yang bertubuh raksasa ini tidak dapat ditanggapinya dengan sikap yang aneh-aneh. Ia harus bersungguh-sungguh, namun ia tidak akan dapat melanggar pesan gurunya, bahwa ia harus berusaha bertemu dengan Ki Argapati. Tetapi kehadiran orang ini telah membuat rencananya menjadi kabur. Pada saat Pandan Wangi datang kepadanya, karena suara serulingnya, ia telah berbesar hati, bahwa ia akan mendapat jalan yang cukup lancar. Tetapi ternyata kini ia berhadapan dengan sikap yang lain. Sekilas disambarnya wajah Pandan Wangi. Ia mengharap gadis itu mengambil sikap sebagai seorang putri kepala tanah perdikan, dan memberinya jalan yang lurus untuk menghadap ayahnya. Tetapi agaknya Pandan Wangi hanya menundukkan kepalanya saja. Gadis itu ternyata tidak berbuat sesuatu, seolah-olah Wurahastalah yang paling berkuasa di dalam lingkungan para pengawal tanah perdikan menoreh. Sejenak suasana menjadi hening. Hanya nafas mereka sajalah yang terdengar memburu dari lubang-lubang hidung. Wurahasta berdiri dengan sorot mata yang memancarkan kecurigaan dan bahkan kebencian kepada orang yang belum dikenalnya itu. Cepat, katakan. Wurahasta menggeram. Kenapa kau berada di tempat ini dalam keadaan yang panas ini? Gupita menarik nafas dalam-dalam. Betapapun sulitnya tetapi ia harus tetap berusaha untuk dapat menghadap Ki Argapati sesuai dengan pesan gurunya. Katakan, berteriak Wurahasta. Baiklah, jawab Gupita yang tidak akan dapat menghindar lagi. Tetapi sekali lagi ia terperosok ke dalam keadaan yang semakin sulit. Anak muda itu sama sekali tidak mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Wurahasta. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan yang lain daripada kecurigaan seorang pengawal atas kehadirannya di tempat yang tidak sewajarnya. Dan ia dapat mengerti. Karena itu, maka ia mencoba mencari alasan lain, yang menurut perhitungannya tidak akan dapat disangkutkan dengan kemelutnya keadaan, dengan pertentangan yang terjadi antara Ki Argapati dan putranya Sidanti. Tetapi jawabnya ternyata telah membuat telinga Wurahasta menjadi merah. Berkata gembala itu. Sebenarnya kedatanganku sama sekali tidak bersangkut paut dengan keadaan tanah perdikan ini. Aku hanya ingin menemui seseorang yang pernah aku kenal. Beberapa kali kami telah bertemu sebelumnya. Karena aku tidak berani mendekati regol desa yang agaknya dijaga kuat maka aku berusaha memanggilnya dengan suara serulingku. Ternyata ia benar-benar datang. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Bukan saja dada Wurahasta yang terbakar oleh perasaannya sebagai seorang laki-laki muda, tetapi juga Karti, para pengawal dan bahkan Pandan Wangi sendiri. Karti yang tua itu dan Pandan Wangi menjadi sangat cemas. Mereka dapat menduga apa yang akan menyala di hati Wurahasta. Dugaan mereka itu ternyata tepat. Wurahasta yang wajahnya menjadi merah padam itu terbungkam sesaat. Ia tahu pasti bahwa yang dimaksud Gupita itu adalah Pandan Wangi. Melihat sikap orang-orang menoreh itu Gupita menjadi bingung. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa usahanya menghindari masalah yang dianggapnya dapat mengganggu rencananya itu agaknya telah menumbuhkan persoalan yang lebih rumit. Bersambung ke bab 107.